Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Di kesempatan pada pagi hari ini menjelang siang. Baik, kita mulai siang ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi Bapak Ibu calon guru penggerak yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Baik, pada kesempatan pagi menjelang siang pada saat ini, saya selaku fasilitator, Bapak Ibu semuanya akan memfasilitasi terkait dengan kegiatan di hari ini, yang mana yang kemarin kita sudah melakukan suatu upaya sesi kaitan dengan diskusi kelompok di dalam sesi yang pertama. Sementara di sesi yang kedua ini nanti harapan saya selaku fasilitator pada Bapak Ibu semuanya, panjenengan semuanya nanti akan mempresentasikan hasil daripada kegiatan diskusi kelompok. Baiklah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua, sehat ya pada siang hari ini? Sehat. Amin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu merupakan salah satu inspirasi kami selaku fasilitator penjenengan semuanya di dalam mendampingi CGP. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan dimulai, marilah kita bergerak-gerak dulu biar tidak ngantuk ini. Sedikit ya, mari kita coba ice breathing sebentar. Coba tangan diangkat ke atas, mungkin saya hitungi 1 sampai 8. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan diangkat ke samping kanan sampai hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu juga tangan kembali ke kiri, diambil ke kiri, kita tarik. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus yang kedua, coba tangan diajongkan ke depan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan ini untuk melonggarkan otot-otot raga kita yang sudah mulai usur tua ya. Tapi semangatnya tetap muda Bapak Ibu. Baik. Ya, terima kasih. Muda. Oke. Tadi pagi sudah sarapan semua dari rumah ya Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Saya belum sarapan Pak. Ya kalau belum sarapan nanti setelah ini kita sarapan. Baik. Iya. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan hari ini sudah kita lakukan, yaitu pertama doa sudah, yaitu kita melakukan suatu sesi yaitu modul 1.3, di mana di sana yang kita bahas yaitu visi guru penggerak. Di dalam forum ini nanti diharapkan penjenengan semuanya melakukan presentasi secara virtual selama 3 JP yang pertama. Namun demikian untuk paket modul 1.3 ini ada beberapa kompetensi yang diharapkan yang dituju di ruang kolaborasi ini, di mana guru penggerak dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi, mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Sementara capaian secara umum, CGP atau calon guru penggerak dapat merumuskan visi yang menggerakkan hati, berkolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada siswa. CGP mengupayakan pencapaian visi tersebut melalui prakarsa atau perubahan yang positif dan apresiasi. Ini di capaian umum untuk modul. Terus yang kedua, untuk capaian yang khusus, calon guru penggerak yaitu harus mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi. Diharapkan demikian. Merumuskan kalimat visi yang menggerakkan di hati dan kolaborasi. Yang berikutnya, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan. Berikutnya, memahami bahwa prakarsa perubahan merupakan bagian dari upaya
untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Berikutnya, membuat rencana prakarsa perubahan di mana di tempat di mana mereka atau panjenengan semua berkarya dengan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Yang terakhir yaitu menjalankan rencana prakarsa perubahan di tempat panjenengan berkarya menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya sebelum nanti kerja. Baik, agenda pada kegiatan hari ini pertama adalah pembukaan, yang dilanjutkan adalah presentasi kelompok, di berikutnya adalah penguatan, dan terakhir adalah yang keempat adalah penutup. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, pembukaan sudah kita laksanakan. Nah, di dalam kesempatan ini di pembukaan sudah kita mulai dari awal tadi. Adapun yang berikutnya yang harus saya sampaikan yaitu kita tidak lupa dari tujuan pembelajaran. CGP dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Jangan lupa ini untuk dipahami tujuan daripada pembelajaran Bapak Ibu. Yang kedua, di eksplorasi konsep ini meliputi beberapa poin, yaitu yang pertama, pada poin saya lanjutkan. Sebagai institusi moral, saya lanjutkan, suaranya kok ini ada masuk ya? Pak Junaidi itu ada rekaman apa? Ada suara apa? Pak Junaidi dimatikan dulu ya. Terus berikutnya pembukaan sudah saya lanjutkan yaitu sudah tadi kita lanjut ke bawah. Ada, mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit trouble tadi. Baik, skenario pembelajaran yang diharapkan yaitu pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yaitu yang pertama judul sesi adalah pembukaan. Aktivitasnya yang dilakukan CGP adalah mempersiapkan presentasinya dan siapa yang bertugas sesuai dengan ketentuan. Ada durasi 10 menit. Yang kedua, presentasi kelompok pada sesi 2 ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi pada sesi 1. Ini kurang lebih 95 menit. Yang ketiga, penguatan, yaitu di penguatan memberikan penguatan atas apa yang sudah didiskusikan pada sesi 2. Yang keempat adalah penutup, merefleksi apa yang sudah didapat dan dalam proses pembelajaran sekitar 10 menit. Kesepakatan pembelajaran pada kesempatan pagi siang ini adalah harapannya yang pertama, peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Saya harapkan nanti Bapak Ibu aktif ya. Terus yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4, berpendapat setelah dipersilahkan. Jadi nanti antara sesama teman CGP nanti silahkan berpendapat, tapi setelah ada persilahan dari pihak fasilitasi, salah satu yang memimpin. Kelima, berpartisipasi penuh. Dan keenam adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Oleh karena itu tadi sudah saya buka di kesempatan ini, salam dan bahagia ini harapan kami Bapak Ibu semua adalah bergembira. Baiklah Bapak Ibu, di kesempatan ini karena ini sudah waktunya presentasi, monggo saya step screen dulu untuk peserta CGP yang akan melakukan bertugas untuk kelompok 3 atau 2, monggo dilaksanakan presentasi. Silakan. Ya, silakan untuk dilakukan presentasi Pak Tejo, silakan. Pak Sis. Oh, Pak Sis, yo maaf. Oke, Kok bisa siap. Pak Tejo kelompok Anda? Ini kelompok ini. Saya persiapan Bapak Ibu semuanya. Saya ingin mengawali bahwa Bapak Ibu ada satu hal yang menjadi tujuan dari mempelajari modul ini, yaitu tujuan khusus yang kelima. Saya tergerak dari situ. Di situ adalah tujuannya membuat rencana prakarsa perubahan di mana mereka berkarya ya.
Saya ulang, membuat rencana prakarya perubahan di mana mereka berkarya. Bapak Ibu, ada beberapa masalah sebenarnya yang muncul di sekolah di mana saya bekerja. Masalah itu tidak satu, namun saya tertarik ketika rencana prakarsa perubahan ini mungkin ini sederhana dan bisa dilakukan di sekolah kami. Kemudian rencana ini menurut saya nanti melibatkan seluruh guru karyawan yang ada di sekolah saya. Kemudian kegiatan ini juga harapannya bisa dirasakan karena ini juga berhubungan dan nanti juga ini akan mengenai mereka semua siswa-siswa yang ada di sekolah. Saya melihat Bapak Ibu, ini ada hal penting dan ini juga menjadi sesuatu yang diinginkan terkait dengan inspirasi pembelajaran, yaitu budaya literasi. Kami melihat budaya literasi di sekolah kami ini masih belum berjalan dengan baik. Nah, ketika ini belum berjalan dengan baik, anak-anak belum melakukan dengan baik, dengan rutin, guru pun juga sama, maka saya membuat prakarsa perubahan untuk masalah yang ada di sekolah saya, yaitu masalah ini saya beri nama dengan keranjang ilmu. Ya. Keranjang ilmu ini adalah satu proses kolaboratif, satu sekolahan, semua siswa, semua guru. Di mana di sekolah kami ini ada kegiatan membaca setiap hari. Ada waktu 15 menit itu dilakukan di awal. Nah, keranjang ilmu yang dimaksud di situ adalah sekolah kami ini sekolah kecil di desa, kegiatan membaca belum berjalan dengan baik. Maka saya punya ide prakarsa, yaitu disediakan kantong-kantong atau keranjang. Ini bisa menggunakan kantong plastik atau mungkin tas-tas kecil. Di mana sekolah kami ada 6 kelas, kemudian saya sediakan 6 kantong. Kemudian kantong-kantong ini diisi buku-buku fiksi yang ada di perpustakaan. Atau ini sebagian juga ada perpustakaan kelas di sana, tetapi ini tidak efektif dimasukkan ke kantong, ya. Karena sekolah kami ini jumlah siswanya belum mencapai kondisi maksimal 32, rata-ratanya 24, maka kantong-kantong ini diisi 24 buku. Kemudian kantong-kantong ini nanti akan secara bergilir masuk ke kelas-kelas. Misal untuk hari pertama 7A itu mendapatkan kantong nomor 1, 7B 2 dan seterusnya. Maka hari berikutnya kantong nomor 1 ini digeser ke kanan. Sehingga 1 ini nanti miliknya 7B, 2 miliknya 8A, 3 miliknya 8B dan seterusnya. Sehingga 7A nanti dapat kantong nomor 6. Nah, pada kegiatannya kantong-kantong ini nanti yang berisi buku harus dibaca anak. Setiap anak itu mengambil 1 buku. Kemudian hari keduanya nanti anak ini akan mengambil karena kantongnya berbeda dan ini diisi buku yang berbeda, dia akan mengambil buku yang lain. Demikian seterusnya. Kalau untuk kantong yang sama kembali ke kelompok yang sama, misalnya seminggu, maka dia akan baru membaca buku kedua dan seterusnya. Kegiatan ini bisa berjalan paling tidak 1 semester itu anak baru akan kembali atau mungkin sudah bisa menyelesaikan buku. Dari sisi kalkulasi 24 kali 6 itu cukup banyak. Kalau nanti harus bergeser itu mungkin setahun anak belum akan menyelesaikan. Dan ini saya yakin ini bisa dilakukan oleh semua sekolah, bisa menginspirasi oleh semua sekolah melakukan kegiatan yang sederhana ini. Kemudian dari kegiatan itu anak diwajibkan untuk mengisi buku-buku yang memang sudah dimiliki oleh anak dan itu disiapkan oleh anak. Buku ini antara lain berisi nama siswa, hari tanggal, kegiatan membaca, kemudian judul buku yang dibaca, pengarangnya siapa. Kemudian nanti di judul ini mungkin bisa dilengkapi dengan halaman berapa dia baca karena waktunya hanya 15 menit. Kemudian dia diminta untuk menuliskan ringkasan apa yang dibaca. Nah, ketika menuliskan ringkasan apa yang dibaca, dia tidak bisa di kegiatan itu tidak melakukan dengan sungguh-sungguh karena ada kewajiban untuk menulis sesuatu yang dibaca. Dan mau nyontek temannya juga tidak bisa karena temannya akan membaca buku yang lain. Kemudian
siapa yang bertanggung jawab di kegiatan ini adalah guru-guru yang dia masuk jam pertama mengajar. Jadi masuk sambil membawa buku ini. Kemudian kegiatan ini nanti tiap hari atau tiap minggu ini bisa ditandatangani oleh wali kelas. Kemudian di akhir tahun sekolah bisa mungkin untuk merangsang bisa memberikan reward atas kegiatan yang dibaca, mungkin bisa dicetak di MMT dan seterusnya. Ini orang yang paling rajin juara literasi tahun ini. Itu Bapak Ibu rencana prakarsa perubahan yang ini bisa melibatkan semua guru, bisa melibatkan semua siswa. Nilai yang didapat di mana. Kegiatan ini harapannya adalah membahagiakan untuk semua anak, termasuk Bapak Ibu guru juga ada kegiatan membaca, dan ini pertanggungjawabannya adalah ke kepala sekolah. Itu Bapak Ibu hasil presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Sekian mohon tanggapannya dari Bapak Ibu yang hebat dari kelompok lain. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu, ada tanggapan barangkali. Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Terima kasih kepada teman CGP kami, Bapak Siswanto yang telah menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang mau saya tanyakan, di slide yang ketiga ada kartu, seperti kartu kendali ya Pak itu ya. Iya. Kalau di tempat kami itu mungkin kartu kendali, di mana tadi disampaikan bahwa setiap anak itu kalau tidak membaca sungguh-sungguh tentu anak tidak akan bisa membuat ringkasannya. Kemudian diberikan suatu reward. Apakah dalam memberikan kartu ini dan anak ini harus apakah dengan sukarela untuk membaca buku tadi? Jadi apakah diwajibkan atau harus, ataukah dengan sukarela membaca buku-buku tadi? Nah, kalau memang diharuskan atau wajib, apakah itu tidak memerdekakan anak? Maksudnya demikian. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu. Untuk kegiatan membacanya adalah wajib ini sebagai upaya untuk melatih anak membaca. Kemudian apakah harus membaca dengan judul tertentu? Tidak. Jadi kemerdekaannya nanti tetap anak merdeka, tetapi waktunya yang di situ berbeda. Bayangin ketika satu kantong itu isinya 24, anak bebas memilih. Udah dari berikutnya dia akan dapat kantong yang berbeda, dia kembali akan memilih dan seterusnya. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih. Baik, mungkin saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Ya, terima kasih Ibu Titi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu CGP yang lain? Saya Pak. Silakan Bu Sumina. Oke. Menurut saya hasil diskusi dari kelompoknya Pak Siswanto itu bagus sekali, ide gagasannya atau prakarsanya terkait dengan keranjang sampah. Di keranjang literasi. Bukan keranjang sampah. Mohon maaf sekali. Keranjang literasi. Judul baru kok Bu memang. Oke. Ini sangat menginspirasi sekali untuk sekolah-sekolah yang lain. Sebenarnya mungkin sekolah-sekolah lain juga sudah melaksanakan, hanya belum dikemas sebagus ini. Yang perlu saya tanyakan, itu berarti pelaksanaannya di dalam kelas ya Bapak, maksudnya kelas 7A ya, di kelasnya 7A, atau mungkin memberi ada kesempatan di ruang-ruang yang lain selain ruang kelas. Ketika nanti di ruang kelas kan mungkin siswa sudah merasa jenuh setiap hari di kelas. Begitu pertanyaan kami Bapak. Oke, terima kasih Bu. Ya, Bu Sumina, pertanyaan yang luar biasa. Oke Bu, di pelaksanaan ini rancangannya memang ini menjadi tanggung jawab dari guru yang masuk ke kelas dan membawa tas itu. Bisa masuk kelas, bisa juga anak-anak diajak ke beranda atau di depan kelas atau di bawah pohon yang ada di depan kelas, sehingga suasana merdeka di situ harapannya muncul. Merdeka dalam membaca mungkin beda, betul, saya setuju Sumina.
Ketika membaca di kelas itu juga beda, maka akan lebih enak ketika anak-anak itu diajak ke ruangan bebas, dia bisa membaca bebas, santai dan seterusnya. Terima kasih Ibu, luar biasa pertanyaan yang hebat. Itu saya Pak Didi. Ya, saya Pak Didi. Silakan Pak Junaidi. Monggo. Ya, saya hanya ingin tahu saja pada Pak Sis, apakah anak-anak setelah membaca itu ada tugas khusus misalnya untuk presentasi atau menceritakan buku yang telah dibacanya, atau merangkum misalnya, atau kegiatan lain setelah membaca itu, Pak? Oke, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang luar biasa hebat nih. Kalau presentasi ini memang masih belum dipikirkan Bapak karena waktunya hanya 15 menit. Tetapi ketika anak atas tanggung jawabnya, atas pekerjaan yang diberikan kepada mereka, ini punya tanggung jawab untuk membuat ringkasan yang dibaca Bapak Ibu. Jadi ketika ringkasan ini menjadi tanggung jawab seperti kartu kendali yang tadi Bu Titik itu matur, kalau di tempat kami justru tidak Ibu, yang sudah dilaksanakan itu dibuatkan buku-buku Ibu, buku, kemudian justru buku ini menjadi menarik anak ketika buku ini diberi foto Ibu, kemudian diberi nama itu diberikan kebebasan anak untuk menuliskan nama menggunakan huruf yang jenis fontnya itu anak. Kemudian buku ini disampuli, sampulnya juga ini tidak diseragamkan biru merah enggak, tapi sampulnya menurut kesukaan anak. Sehingga ketika guru itu masuk, ketika buku di kelas itu diambil, maka ada kebanggaan tersendiri. Oh, itu milik saya, tampilannya paling bagus, itu milik saya, tulisannya bagus, itu milik saya, fotonya bagus, begitu. Jadi terima kasih Pak Jun tadi. Apakah dipresentasi sementara belum? Tetapi ini masukan yang bagus. Memang perlu dalam satu saat mungkin tanggal-tanggal tertentu perlu presentasi dari hal-hal yang menarik. Itu Pak Jun, terima mungkin kasih. Mungkin pada hari bulan bahasa mungkin. Iya. Supaya mudah. Gitu. Oke, itu tanggapan saya ke Bapak Fasilitator atas diskusi ini. Ya, waktu yang disediakan ke saya kayaknya sudah cukup. Ya, saya kembalikan ke Pak Fasilitator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Siswanto yang sudah mempresentasikan di kesempatan siang hari ini, dan insya Allah sudah dijawab dengan lugas, dengan tangkas, dengan merdekanya, sehingga teman-teman CGP yang bertanya itu insya Allah juga sudah terinspirasi, barangkali nanti juga bisa didiseminasikan ke sekolah-sekolah yang CGP karyai. Ya, jadi seperti itu. Kita coba share sekali lagi yang ini, yang terakhir dari kami. Terima kasih Pak Sis, mohon di subscreen. Kita lanjut ke sana. Baik. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, jangan lupa tetap senyum. Jangan lupa tetap kita semangat untuk kegiatan pada siang hari ini, pagi menjelang siang ya. Untuk itu kita lanjutkan dari setelah presentasi, yaitu harapannya ini sudah dilaksanakan tadi bahwa di dalam presentasi sudah ada semacam pengantar dan umpan balik, dan ada jawaban yang sudah sifatnya konstruktif, yang misalnya kita coba untuk membaca atau melakukan suatu upaya, yaitu di kelompok mempersiapkan presentasi sudah, masing-masing kelompok tentunya juga sudah memberikan presentasi, ada timekeeper dan seterusnya. Masing-masing kelompok memiliki waktu paling tidak sekitar 45 menit dan seterusnya. Ini sudah dilaksanakan. Terus, baik, di kesempatan hasil dari diskusi ini, saya selaku fasilitator hanya menguatkan dari jawaban dari teman-teman CGP yang sudah disampaikan awalnya dari pihak presenter, presentasi. Jadi dan teman-teman guru juga sudah tercerahkan bahwa apa yang ada di dalam inisiatif yang disampaikan oleh Pak Sis tadi tentang adanya kantong literasi ini bisa menginspirasi mudah-mudahan kepada kita semua. Yang pertama, tentunya menginspirasi ini tentunya harapannya nanti bisa didiseminasikan kepada sekolah-sekolah karya yang Bapak Ibu ampu selama ini. Tentunya nanti harapan kami juga dari diseminasikan nanti tentunya bisa mengimbas
pada semua peserta didik atau siswa. Berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan ini saya kira yang pertama sudah ada semacam itu. Yang kedua, harapan saya selaku fasilitator bahwa apa yang sudah diupayakan oleh Pak Sis nanti tentunya ke depan budaya literasi ini tidak hanya berpangku pada siswa saja. Selain guru, selain kita pendidik atau pendidik, selain siswa pendidik juga nanti berimbas pada semua warga yang ada di sekolah itu. Karena kita itu mulai dari kepala sekolah sebagai manajer sampai ke tukang kebun, sampai ke satpam barangkali ini harus mempunyai jiwa budaya literasi. Karena ke depan tanpa literasi kita akan buta. Baik, itu penguatan dari hasil diskusi hari ini. Saya lanjutkan untuk berikutnya. Di penutup, ya. Dari penutup ini ada refleksi, yaitu apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari kegiatan sesi urut tadi pada hari ini, tahapan apa saja, tahapan belajar berikutnya apa saja yang rencana nanti akan dilaksanakan, salah satunya adalah di sana demonstrasi konseptual. Jadi di tahapan dari, mohon maaf, agak sedikit serak. Jadi saya ulangi, refleksi apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari kegiatan sesi virtual ini. Terus yang kedua, tahapan belajar berikutnya pada sesi demonstrasi konseptual, tentunya action karya nyata yang harapan kami bisa dilakukan suatu demonstrasi di ruang-ruang demonstrasi ini terhadap apa yang sudah kita laksanakan pada sesi dicontohi di sesi presentasi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, marilah kita foto bersama dan sekaligus nanti kita berdoa. Mudah-mudahan dari dua sesi ini nanti bisa menjadikan suatu dokumen bagi kita untuk kedepannya sebagai action kegiatan di hari ini. Kita stop screen dulu. Baik Bapak Ibu, monggo untuk untuk kameranya dinyalakan. Ya, baik sudah. Baik kita foto dulu sebelum kita akhiri. 1, 2, 3. Sekali lagi senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Yes. Oke, terima kasih. Jos. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya di kesempatan. Rekamannya jangan lupa, Ya, sebentar Pak. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan pada siang hari ini. Terima kasih atas bersamanya. Saya akhiri, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.